Salam sehat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Jose Longkar. Saya dari kelas 12 akomodasi perhotelan 1. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan atau saya akan mencoba menjawab soal ujian yang telah diberikan Bapak kepada saya. Untuk soal yang pertama, bagaimana sikap kita sebagai warga negara Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini atau virus corona? Nah, virus corona atau COVID-19 ini telah membuat banyak perubahan, antara lain termasuk dengan aktivitas kita pada setiap hari. Setelah di WHO menetapkan wabah corona sebagai pandemi, itu artinya kita perlu lebih waspada termasuk penyebaran COVID-19 ini. Termasuk bagaimana cara kita atau sikap kita saat menghadapi maupun mencegah paparan virus corona ini. Kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu tetap tenang atau jangan panik dan jangan takut. Menurut data WHO, mayoritas pasien yang rentan terinfeksi virus corona adalah pada orang tua. Wabah corona akan berdampak pada berbagai sektor, selain masyarakat akan merasakan kepanikan. Pengaruh lainnya akan terjadi saat pasar saham turun sehingga mengakibatkan krisis globalisasi. Maka dari itu, dalam menghadapi wabah COVID ini perlu dilakukan tindakan-tindakan tepat sasaran dalam rangka mengatasi wabah corona yang sudah menjadi pandemi ini. Yang kedua, jangan membeli barang yang tidak perlu. Waktu itu saat wabah virus corona di Cina, seluruh kota-kota terkarantinakan, ditutup kurang lebih berlangsung selama sebulan. Apabila mungkin di Indonesia terjadi hal yang sama dengan Cina, seluruh kota-kota ditutup, maka bukan langkah yang tepat jika kita membeli semuanya di awal, karena itu akan berefek negatif karena persediaan bisa terganggu dan tidak terukur. Jadi, buatlah daftar belanja yang diperlukan saja sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi ke supermarket atau ke pasar. Yang ketiga, pesan barang dan makanan secara online. Karena virus corona mudah menular, jadi hindari pusat keramaian. Caranya yaitu jika terpaksa untuk membeli barang atau pesan makanan, sebaiknya melakukan secara online. Yang keempat, yaitu ajukan work from home. Lebih baik mempersiapkan diri bekerja jauh. Di saat wabah virus COVID-19 ini yang melanda seluruh Indonesia juga dunia seperti ini, sangat riskan untuk kita tetap banyak aktivitas di luar rumah. Itu adalah sangat berbahaya. Maka work from home atau bekerja dari rumah adalah pilihan yang tepat untuk kita dalam mencegah terpaparnya COVID-19 ini. Yang kelima, pikirkan tentang siapa yang akan tinggal. Misalkan Anda tidak diizinkan untuk bekerja dari rumah, sementara anak atau orang tua tidak ada yang menjaga dan mengasuhnya. Maka untuk mencari pengasuh harus dipikirkan secara matang atau ada surat keterangan berbadan sehat supaya ada bukti. Yang keenam, cari cara untuk transportasi alternatif. Saat wabah COVID-19 ini, berpergian dengan transportasi umum sangat memungkinkan untuk terpapar virus corona lebih besar daripada untuk berpergian dengan kendaraan sendiri. Nah, bagaimana jika kita tidak memiliki kendaraan pribadi? Nah, cobalah kita mengatur perjalanan kita bersama dengan tetangga, teman, atau yang tinggal serumah dengan kita. Yang ketujuh, jangan pergi ke acara publik. Hindari untuk menonton ke bioskop, teater, konser, pertandingan olahraga apapun, dan traveling untuk berwisata. Cara aman dari terinfeksi virus corona yaitu dengan menghindari keramaian dan batalkan semua kegiatan yang ada kontak langsung dengan manusia. Masuk dalam soal yang kedua,
yaitu solusi kita dalam menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Solusi seperti apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat dalam menyikapi atau menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, mulailah mengikuti segala anjuran kebijakan pemerintah dalam mencegah meluasnya wabah COVID-19 ini, yaitu selalu jaga jarak atau social distancing, tetap di rumah jika tidak ada keperluan lain, memakai masker ketika keluar rumah, dan tidak mudik, juga selalu mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Yang kedua, yaitu hal terpenting yang perlu kita tingkatkan adalah rasa peduli dan rasa toleransi. Yang ketiga, stop diskriminasi korban COVID-19, baik itu pasien positif, PDP, ODP, maupun tim medis. Tim medis yang melakukan perawatan pasien COVID. Kewaspadaan bukan berarti harus mengucilkan, menjauhi, atau bahkan mengusir, tetapi mari bersama saling menguatkan, saling peduli antar sesama dan bekerja sama. Yang keempat, sampaikanlah informasi yang memang benar dari sumber yang terpercaya. Hindari penyebaran hoaks. Yang kelima, tetap selalu waspada terhadap tindak diskriminatif yang meningkatkan akibat pandemi ini. Namun, selalu berpikir positif dan membuka ruang bagi para ex-narapidana untuk kembali bersosialisasi di masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Teresawati, saya dari kelas 12 Akomodasi Perhotelan 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sikap Anda sebagai warga negara untuk menghadapi wabah virus COVID-19. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini membuat banyak hal berubah, termasuk rutinitas kita. Nah, di tengah pandemi COVID-19, kita pun dapat melakukan hal-hal yang bisa membuat kita tidak bosan dalam menghadapi pandemi ini, khususnya kita yang ada di rumah. Karena pandemi saat ini, kita sebagai masyarakat jangan berpikir bahwa karena pandemi saat ini kita hanya bermalas-malasan di rumah, tetapi belajarlah berpikir kreatif, buatlah hal-hal yang berguna baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sebagai warga negara, kita pun harus mengikuti semua aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, salah satunya selalu memakai masker. Dari hal kecil itu pun kita harus taati agar bisa menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Tidak boleh bersikap pandang enteng dan melawan ataupun menganggap sepele peraturan yang telah pemerintah buat dalam menghadapi COVID-19 saat ini. Sehingga dengan segala ketaatan yang kita ikuti atau lakukan dan mengikuti protokol kesehatan, maka kita telah mencerminkan hidup yang aman dan kita terbebas dari pandemi COVID-19. Yang kedua, solusi apa yang Anda tawarkan dalam menghadapi virus COVID-19? Ada begitu banyak solusi yang telah pemerintah keluarkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan solusi dari saya, salah satunya mengikuti dan menaati aturan dari pemerintah seperti memakai masker, selalu mencuci tangan, hindari keramaian, dan jaga jarak. Hal-hal itulah yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi saat ini. Jangan kabal dan jangan pandang enteng dengan pandemi saat ini, karena sudah banyak yang terdampak bahkan meninggal hanya karena COVID-19. Mungkin kita telah mengikuti aturan pemerintah, tapi dari sisi lain ada saja orang-orang di sekitar kita yang kabal. Maka dari itu, belajar dari hal kecil untuk kedepannya. Karena semua tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi pandemi. Demikianlah video dari saya. Perhatian